Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Wakil Dekan, para Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, para dosen, para mahasiswa, khususnya yang akan melaksanakan KKN di tahun 2023. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan penjelasan mengenai jenis-jenis KKN yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Hadirin dan juga para ibu dan bapak sekalian, pada tahun 2023 ini merupakan kelanjutan dan juga sustainability antara tahun sebelumnya, tahun 2022, dan juga pada tahun sekarang, di mana ada jenis-jenis KKN yang juga masih berlanjut untuk kemudian dilaksanakan. Ini sesuai dengan keputusan hasil dari workshop desain KKN dan juga arahan dari pimpinan bahwa KKN di UIN Bandung diberikan multi pilihan untuk teman-teman membuka pilihannya dan menyalurkan peminatannya seiring dengan nuansa MBKM, dan mudah-mudahan nanti pada gilirannya akan memperkaya hazanah dari pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan melalui KKN ini. Ada sejumlah kegiatan KKN yang diselenggarakan insya Allah pada tahun 2023 ini. Yang pertama adalah KKN reguler dan yang kedua KKN non-reguler. Berangkat dari KKN non-reguler terlebih dahulu, ada KKN yang pertama luar negeri. KKN luar negeri ini bertujuan untuk memperkuat rekognisi internasional kampus kita dan juga merupakan sebuah pembelajaran sekaligus juga pengalaman bagi calon peserta yang mengambil jenis KKN ini untuk mendapatkan pengalaman dan nuansa baru kehidupan di luar negeri, sekaligus juga mengabdi kepada para WNI dan juga WNA yang ada di sekitar wilayah yang menjadi tempat KKN. Para hadirin yang kami hormati, bahwa KKN luar negeri ini pada tahun 2023 terselenggara dengan baik, yaitu pada saat itu dilaksanakan di Kinabalu, yaitu daerah Malaysia, tepatnya di SIKK, yaitu Sekolah Indonesia Kinabalu. Kemudian pada tahun ini juga ketika penyelenggaraan KKN kami tawarkan dan ada sekitar 7 orang yang siap juga pergi ke Kinabalu untuk KKN di sana. Alhamdulillah kita juga memiliki hubungan baik dengan SIKK dan khususnya juga dengan KJRI di Kinabalu. Kemudian yang selanjutnya untuk KKN jenis ini juga kita memberikan kesempatan melalui KKN di Jepang, melalui kerjasama atau kemitraan dengan PCNU, yang keterlibatan antara kerjasama antara kita dengan PCNU Jepang itu sudah dilakukan melalui hubungan Zoom, dan mudah-mudahan para peserta nanti pada saatnya bisa mempersiapkan diri, dan juga di Jepang sana juga sedang mempersiapkan, mudah-mudahan lancar. Sekaligus juga ada di Malaysia bagian barat, yaitu di daerah Malaka, yang itu diinisiasi oleh Prodi Agroteknologi untuk mahasiswanya sebanyak 4 orang yang akan melaksanakan KKN di sana. Jadi ada sekitar 18 orang yang akan melaksanakan KKN di luar negeri untuk menggali dan juga mengambil manfaat dari KKN mereka yang nanti tentu saja akan memiliki nuansa dan juga termasuk pengalaman yang berbeda.
Teman-teman dan juga para hadirin yang lainnya, kita masuk pada KKN jenis non-reguler yang kedua, yaitu KKN kolaboratif mandiri. KKN kolaboratif mandiri ini adalah jenis KKN yang diselenggarakan berkat kerjasama antara kampus PT KIN yang berkesepakatan untuk melaksanakan KKN secara kolaboratif atau pertukaran antara mahasiswa kampus yang satu dengan kampus yang lainnya. Pada tahun yang lalu kita juga sudah pernah melaksanakan ini, yaitu di kampus Jogja, Semarang, Surabaya, Mataram, dan Sumatera Utara. Untuk tahun ini kita akan berkolaborasi dengan Cirebon, kemudian Semarang, kemudian dengan Jogja dan Mataram, serta Sumatera Utara dan IAIN Curup. Walaupun demikian, ada beberapa kampus yang terpilih oleh teman-teman, ada kampus yang juga tidak ada yang memilih. Di antaranya ada Cirebon, 12 mahasiswa dari UIN Bandung yang memilih di sana, kemudian Semarang 17 orang, dan Mataram 21, sementara ke Jogja itu 50 orang. Dan untuk Sumatera Utara dan juga Curup tahun ini tidak ada yang memilih. Sehingga 100 orang nanti akan ber-KKN di daerah dan juga di kampus Mitra Kitra. Sementara dari kampus Mitra yang akan KKN di UIN Bandung berdasarkan data pada hari kemarin, maka itu akan diselenggarakan diikuti oleh 60 orang dari UIN Jogja di kampus kita atau di wilayah KKN kita bersama teman-teman dari UIN Bandung, kemudian juga dari Semarang kurang lebih 10 orang. Dari kampus lainnya masih menunggu konfirmasi. Itulah jenis KKN yang nanti diharapkan ini memperkuat prodi-prodi dan juga fakultas untuk memperkaya hazanah dari aspek pengabdian ini terhadap MBKM, yaitu yang sekarang sedang dirintis dan terus bertahap untuk ditumbuh kembangkan. Mesti sebelumnya atau pada tahap ini belum sepenuhnya MBKM dijalankan secara full, namun rintisan-rintisan ke arah sana kita jajaki dan kemudian juga kita kembangkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah yang kedua, yaitu jenis KKN kolaboratif mandiri, di mana pembiayaan untuk transportasi, biaya hidup dan sebagainya itu dipenuhi oleh pembiayaan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah KKN moderasi beragama. KKN moderasi beragama ini adalah KKN yang diselenggarakan oleh Kemenag atau Kementerian Agama dengan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa utusan yang terbaik dari kampusnya, yang aktif, yang juga memiliki keberanian untuk berkolaborasi di kampus untuk kemudian mengabdi di tengah masyarakat. Dan untuk tahun ini akan diselenggarakan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan tahun sebelumnya KKN jenis ini pernah diselenggarakan di Kupang, kemudian di Ambon, kemudian di Papua. Dan masih di Indonesia Timur, tahun ini diselenggarakan di Sulawesi Selatan. Ada 6 orang yang sudah terseleksi dari berbagai utusan dari berbagai fakultas yang memiliki kesempatan untuk nanti berangkat. Dan insya Allah pada saatnya nanti pada tanggal 13 itu terjadwalkan untuk pemberangkatan. Teman-teman sekalian, tanggal 13 itu juga nanti akan berkolaborasi, tanggal 13 Juli maksud saya, itu akan berkolaborasi utusan dari berbagai perguruan tinggi yang baik itu
agama Islam maupun non-Muslim atau non-Islam. Dan di sana nanti diharapkan ada terjadi semacam pertukaran pengalaman, bekerja sama, dan membangun networking di antara para peserta. Para alumni pada tahun yang lalu yang mengikuti jenis KKN ini, mereka merasa terkesan karena berkesempatan untuk membangun jaring di tingkat nasional maupun juga kemudian berimbas ke internasional. Para hadirin dan juga teman-teman sekalian, untuk jenis KKN yang selanjutnya adalah KKN tematik. KKN tematik adalah KKN yang diselenggarakan berkat kerjasama dengan pihak sponsorship, di mana pihak sponsorship menjadi pemilik program dan sekaligus juga memberikan stimulus untuk kelancaran program itu yang nanti akan diterima oleh peserta maupun juga oleh kampus sebagai penerimaan manfaat. Dan untuk tahun ini kerjasama tematik yaitu diselenggarakan bekerjasama dengan Pusat Halal, dengan kerjasama Pusat Halal dengan Kementerian Agama melalui sertifikasi halal atau produk-produk UMKM yang itu memperkuat kepada capaian-capaian dari Kemenag untuk kemudian nanti UIN Bandung berkontribusi dalam sertifikasi halal ini. Ada sejumlah capaian yang ingin dicapai di mana Kemenag ingin mentargetkan ribuan sertifikat halal yang itu merupakan penguatan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan pada kesempatan ini teman-teman yang memilih KKN tematik sudah mendaftar kisaran 138 orang dan nanti akan disebar di berbagai kecamatan di lokasi KKN yang nanti akan memberikan layanan kepada para UMKM untuk juga melakukan sertifikasi dan penguatan terhadap produk yang dihasilkannya di tengah masyarakat. Dan ini nanti akan dibimbing dan dipantau oleh Pusat Halal, sekaligus bekerja sama juga dengan LP2M. Demikian untuk jenis KKN tematik ini. Kemudian berikutnya adalah ke jenis KKN terpadu. Jenis KKN terpadu ini merupakan kerjasama antara prodi yang kebetulan memiliki ketersinggungan antara KKN dengan PKL, di mana waktunya hampir berbarengan, beririsan, dan masing-masing memiliki program di prodinya, sementara KKN juga akan terus diharapkan berjalan. Maka nanti pada pelaksanaannya mahasiswa akan menyelesaikan juga PK-nya atau PKL-nya dan juga melaksanakan KKN-nya. Untuk tahun ini yang bekerja sama melalui pemilihan jenis KKN terpadu ini yaitu dari prodi kimia, kemudian biologi dan psikologi. Sehingga dijumlahkan kurang lebih ada 228 peserta yang nanti akan menyelesaikan KKN dan juga PKL dalam waktu yang beririsan. Untuk nanti para peserta jenis ini akan dibimbing tentu saja oleh pihak dosen yang memang memiliki keterkaitan dengan KKN dan juga memiliki keterkaitan dengan PKL-nya, sehingga nanti ada dua paling tidak tagihan, yaitu tagihan PKL dan juga tagihan dari KKN. Teman-teman dan juga para ibu sekalian, jenis KKN yang selanjutnya adalah KKN
reguler. Jenis KKN reguler ini adalah KKN yang biasa dilaksanakan jauh-jauh dari tahun ke tahun, biasanya melaksanakan itu. Walaupun demikian, jenis KKN ini mengalami pasang surutnya dengan dinamika karena masa COVID yang kemarin, yaitu terselingi dengan jenis KKN DR atau KKN dari rumah. Sementara pada saat sekarang kita akan melaksanakan jenis KKN reguler ini, insya Allah dengan secara berkelompok, kemudian juga dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu di 3 kabupaten besar dan ada beberapa titik di kabupaten yang jumlahnya mahasiswanya sedikit. Pertama yaitu di Kabupaten Bandung sebelah selatan, Kabupaten Bandung Barat sebelah selatan, dan Kabupaten Subang sebelah utara. Sementara di Ciamis ada juga titik moderasi beragama yang itu dijadikan sebagai model KKN di daerah moderasi beragama. Dan untuk peserta KKN tercatat di 9 Juni itu sudah mencapai kurang lebih 5.550 orang, dan ini tersebar di dari berbagai fakultas. Dan pelaksanaan KKN ini nanti akan juga bersinggungan dengan teman-teman yang berkolaborasi di beberapa titik seperti di Pangalengan, kemudian di daerah Subang nanti ada teman-teman yang dari UIN Jogja dan juga dari UIN dari UIN Semarang. Begitu juga pelaksanaannya nanti akan bersinggungan dengan teman-teman yang mengambil KKN terpadu dan juga KKN tematik. Namun demikian, KKN reguler ini akan memakai dengan metode Sisdamas, dan nanti pada gilirannya masing-masing akan melaksanakan jenis KKN ini dibimbing oleh para DPL dan juga koordinator DPR per wilayah, ada tim ahli, kemudian juga para panitia. Dan KKN ini insya Allah akan dilepas pada tanggal 11 sampai berakhir pada tanggal 18 Agustus. Jadi tanggal 11 Juli sampai 18 Agustus, insya Allah. Kemudian untuk pelaksanaan KKN ini juga nanti pada saatnya kawan-kawan akan melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan sekarang setelah pendaftaran, kemudian juga penentuan kelompok, kemudian juga DPL, dan nanti pembekalan melalui fakultas masing-masing, sekaligus juga melalui siaran atau melalui video yang kawan-kawan bisa putar dimanapun dan kapanpun, serta mengikuti pengarahan yang tertera di dalam Juknis. Dan kawan-kawan sekalian diharapkan bisa menyelenggarakan KKN ini dengan sebaik-baiknya. Pilihan apapun yang kawan-kawan pilih dari jenis KKN ini, nanti insya Allah pada saatnya akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi kita sebagai mahasiswa yang pernah berkontribusi di tengah masyarakat. Masyarakat akan diuntungkan sejauh kita mempersiapkan dan juga melaksanakan KKN ini dengan baik. Kesan mereka boleh jadi di awal itu mereka masih bertanya-tanya tentang apa kiprah yang akan dilakukan. Dan nanti biasanya setelah selesai KKN, masyarakat merasakan kehilangan karena kontribusi kita ternyata membuat mereka kehilangan atas jasa yang ditanamkan oleh teman-teman yang terbaik menanamkan pengaruh dan juga kontribusinya di tengah masyarakat. KKN biasanya kehadirannya dipertanyakan dan kepulangannya ditangisi. Itu jika KKN dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan sepenuh hati, dan kemudian juga dilaksanakan dengan secara optimal.
Demikian penjelasan dari jenis-jenis KKN. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik, sekaligus atas pertolongan Allah, dan juga berharap kita sama-sama akan mendapatkan inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.